Hai, aku Frilia. Kali ini aku akan sharing pengalaman-pengalaman aku selama merantau di Yogyakarta. BTW, aku adalah mahasiswa semester 3 di salah satu universitas di Yogyakarta. Nah, aku akan sharing-sharing santai, aku akan berbagi pengalamanku selama yang udah setahunan lebih ini merantau di Yogyakarta. Sebagai informasi aja ya, aku di sini merantau bener-bener sendiri, bener-bener alone, bener-bener nggak ada backingan gitu, nggak ada saudara, nggak ada keluarga, nggak ada teman-teman di sini gitu. Bener-bener aku tuh di Yogyakarta ini nggak ada siapa-siapa yang aku kenal. Bener-bener aku merantaunya tuh modal nekat gitu. Bener-bener ya udahlah jalanin aja dulu gitu. Toh kalau misalnya nggak ada teman, kalau misalnya nggak ada keluarga atau saudara dan lain sebagainya, aku akan mencari itu gitu. Aku akan beradaptasi dengan teman-temanku di sini. Dan aku mikirnya juga mungkin ada di luar sana banyak yang merantau juga ya, banyak yang sendiri dan nggak punya siapa-siapa juga. Jadi mereka tuh harus kudu wajib beradaptasi di lingkungan Yogyakarta gitu. Nah, selama aku setahunan di sini itu ada banyak benefits dan manfaat yang aku dapatkan yang kemungkinan besar jika aku tidak merantau, jika aku tidak mengejar karir di Yogyakarta sini, aku nggak akan dapat pengalaman sehebat ini. Misalnya kalau aku kuliahnya di dalam kotaku, mungkin aku nggak akan dapat pengalaman yang sehebat ini. Nah, aku akan share kepada kalian pengalaman-pengalaman apa saja yang aku dapetin selama aku ngerantau yang udah setahunan lebih di Yogyakarta. Nah, yang pertama itu aku mendapatkan pengalaman berharga yaitu kemampuan dalam speaking Indonesia itu naik tajam. Nah, aku cerita dari sisi waktu aku kecil ya. Waktu aku kecil itu orang tuaku nggak pernah ngomong, nggak pernah speaking itu pakai bahasa Indonesia. Jadi pakai bahasa Jawa, kan aku orang Jawa ya, orang Jawa Timur. Nah, aku tuh dari lahir itu udah speakingnya pakai bahasa Jawa. Dan ketika aku masuk TK, SD, SMP, SMA, itu komunikasi sehari-harinya juga pakai bahasa Jawa. Kecuali kalau di kelas, kalau berhubungan dengan guru atau apa ya, pembelajaran formal itu kita pakai bahasa Indonesia. Tapi di luar itu, di luar pembelajaran kita pakai bahasa Jawa. Kalau misalnya aku kumpul bareng teman-teman, aku jalan bareng teman-teman, aku main ke sana kemari, itu juga pakai bahasa Jawa. Mayoritas dari kami itu tidak ada yang pakai bahasa Indonesia. Jadi selama aku SD, SMP, SMA itu semuanya kalau di luar kelas yang formal itu kami pakai bahasa Jawa. Semuanya pokoknya membicarakan banyak hal, kemudian bercanda, kemudian apa ya, ya pokoknya semuanya kayak bahasa Jawa tuh udah jadi makanan sehari-hari kita gitu yang nggak bisa digantiin oleh bahasa yang lainnya. Padahal ada bahasa Indonesia ya. Atau kalau enggak misalnya kalau kita pergi jajan atau beli sesuatu di Alfamart, Indomart atau apapun itu kita nanya-nanyanya pakai bahasa Indonesia. Pokoknya yang berhubungan dengan kelas sama yang berhubungan dengan orang asing, kita pakai bahasa Indonesia. Tapi yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, hampir 95% itu kita pakai bahasa Jawa. Udah eh, udah lihat kan dari sini tuh kayak bahasa Indonesia tuh cuman dibuat apa ya? Pembelajaran formal sama bercakap sama orang asing, bukan bahasa sehari-hari kita. Nah, alhasil dari hal tersebut, aku tuh ngerasa kayak eh, bahasa Indonesia aku itu kurang kayak low gitu. Kayak gimana ya? Aku tuh kalau ngomong bahasa Indonesia yang dulu, aku tuh harus mikir dulu, aku harus ngucapin kata-katanya, bahkan aku kayak translate dulu. Aku ngomong dalam 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 pikiranku tuh aku ngomong bahasa Jawa dulu, kemudian aku translate ke bahasa Indonesia jika mau ngomong ke bahasa Indonesia.
saking nggak ter terasahnya kemampuan bahasa Indonesiaku itu sampai segitunya gitu. Terus pada waktu SMA ada salah satu temanku, dia tapi nggak sekelas sama aku ya, dia beda kelas gitu. Tapi kemarin tuh kita ada pokoknya ada diskusi bareng mengenai apa gitu aku sama dia. Nah, dia itu komunikasi sehari-harinya itu terbiasa pakai bahasa Indonesia. Dan aku orang yang ngikut, maksudnya jika mereka pakai bahasa Jawa, aku pakai bahasa Jawa, jika mereka pakai bahasa Indonesia, aku juga pakai bahasa Indonesia. Nah, karena dia ngomongnya sama aku itu pakai bahasa Indonesia, aku jadinya ngomong juga pakai bahasa Indonesia. Tapi di situ tuh aku bener-bener ganjel banget, bener-bener kayak nggak nyaman banget aku pakai bahasa Indonesia. Karena pada saat itu bahasa Indonesia yang dibuat yang aku pakai untuk pembelajaran formal sama aku pakai untuk komunikasi dengan orang asing, tiba-tiba aku pakai di komunikasi keseharianku. Kan agak aneh gitu ya, agak gimana gitu ya. Sampai-sampai dia tuh kalau bilang apa gitu aku jawabnya tuh kayak agak nggak nyambung gitu, kayak ya mikir ya maklum lah kayak mikir dulu gitu. Terus di situ kan aku udah sadar ya kayak ya kalau misalnya aku berbicara dengan dia menggunakan bahasa Indonesia dan ku jawab dengan bahasa Jawa kan agak gimana gitu ya. Makanya aku kayak ya udahlah pakai bahasa Indonesia, ya pakai bahasa Indonesia ya nggak apa-apa. Tapi kemampuanku ya segitu-gitu doang gitu, nggak istilahnya nggak terasa, nggak terampil gitulah dalam penggunaan bahasa Indonesia yang kalau misal konteks kesehariannya gimana gitu aku belum tahu, kayak masih kaku banget gitu, intinya kaku banget. Nah, ketika aku ngerantau di sini, semuanya di sini hampir, ya nggak semuanya ya, hampir semuanya itu pakai bahasa Indonesia, mulai dari komunikasi sehari-hari, mulai dari bercanda, mulai dari beli sesuatu, mulai dari kayak berbicara dengan sesama anak kos di sini itu tuh juga pakai bahasa Indonesia. Kayak bahasa Indonesia itu udah menjadi bahasa mayoritas di sini gitu. Alhasil aku harus beradaptasi ya, mau nggak mau harus beradaptasi dengan bahasa Indonesia. Nah, pertama kali aku di sini ini ada cerita lucu ya aku di sini. Nah, kan pertama kali di sini. Pertama kali aku ngekos di sini. Itu ada temanku datang. Tapi temen yang baru aku kenal gitu. Baru yang beberapa hari lalu aku kenal. Dan dia tuh datang ke kosku. Dia tuh bicara pakai bahasa Indonesia. Lalu aku ngikut ya bicara pakai bahasa Indonesia, tapi tuh kemampuanku dalam komunikasi bahasa Indonesia itu masih kaku banget. Dia bilang apa ya setahun yang lalu? Seingatku dia bilang, "Kamu udah makan po?" gitu. Kalau kalau orang Yogya kan kayak po gitu kan diakhiri dengan po gitu. Nah, "Kamu udah makan po?" Terus aku bilang gini, "Sudah." Aku pakai S. Biasanya kalau kalau komunikasi sehari-hari kan udah gitu aja ya, udah. Nah, aku pakai S. Nah, ini setahun yang lalu maksudku. Aku pakai S. Aku gini, "Sudah." gitu. Terus ditanya apa lagi? Apa ya kemarin? Pokoknya ditanya apa lagi sampai 3 kali. Aku tuh bilang sudah pakai S. Terus dia langsung gini, "Kaku banget sih kamu." gitu. Dia itu aku kayak, "Oh my god, harusnya aku juga belajar komunikasi bahasa Indonesia dari dulu sih sehingga aku nggak kesulitan jika berhadapan dengan orang orang gitu." Nah, tapi ya balik lagi sih, setiap kekurangan atau kesalahan kita itu harus kita apa ya, harus kita perbaiki. Nah, kita tuh harus belajar, belajar dan belajar gitu. Ya nggak apa-apa, emang awal-awal tuh seperti itu, tapi kalau kalian terbiasa dan udah terasah, kalian bakal terbiasa sendiri sih dengan komunikasi yang menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan bahkan sekarang tuh kalau misalnya ada orang yang komunikasi dengan aku nggak pakai bahasa Jawa di antara orang-orang yang komunikasi pakai bahasa Indonesia, itu kayak aneh gitu. Ada teman sekelasku, itu mayoritas kan komunikasinya pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Karena emang nggak, gimana ya,
Karena emang nggak semua di kelasku itu orang Jawa, nggak semua orang itu mengerti bahasa Jawa. Sehingga daripada kita kayak ngejelasin lagi, enaknya kita pakai pakai bahasa Indonesia aja lah gitu. Ada temenku yang dia itu entah mengapa sayang budaya atau gimana ya. Dia dia tuh pakai bahasa Jawa, ngobrol sama teman-teman Jawanya juga pakai bahasa Jawa. Tapi aku tuh kayak kayak agak aneh gitu jadinya. Kalau misalnya lingkunganmu itu mendukung pakai bahasa Indonesia, terus kamu pakai bahasa Jawa kayak aneh. Kecuali kalau kamu berada di organisasi atau komunitas apa gitu yang ada 10-an orang gitu pakai bahasa Jawa dan kamu pakai bahasa Jawa itu kayak ya it's okay ya kayak nggak terasa mengganjal gitu ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mayoritasnya pakai bahasa Indonesia terus kamu pakai bahasa Jawa ya sebenarnya nggak apa-apa itu bagus itu kayak berarti kamu itu kayak mempertahankan budaya asik mempertahankan budaya. Oke, tapi intinya poinnya adalah ketika aku merantau di sini mau nggak mau bisa nggak bisa aku harus bisa bahasa Indonesia karena di sini semuanya itu mulai dari bahasa sehari-hari, mulai dari apa bercanda-bercandaan, mulai dari review sesuatu, mulai dari kelas yang formal itu kita mayoritas itu pakai bahasa Indonesia gitu. Jika aku nggak terbiasa melatih bahasa Indonesia aku, maka aku akan kesulitan dalam bertanya, dalam menjawab soal, dalam menjawab realita hidup di sini. Ya, pokoknya gitu. Berarti intinya tuh yang pertama manfaat atau benefit dari aku merantau yang aku dapetin yang sangat-sangat signifikan di aku itu adalah kemampuanku dalam berkomunikasi memakai bahasa Indonesia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah aku merasa aku lebih mandiri dalam segala hal di sini. Sekarang tidak ada yang membangunkanmu setiap pagi ke sekolah, tidak ada yang ketika kamu bangun tidur tiba-tiba udah ada nasi sama lauk yang kamu tinggal makan. Tidak ada kendaraan yang ketika kamu akan berangkat sekolah atau ketika kamu kemana-mana kamu bisa menggunakannya dan tidak ada orang atau gimana ya tidak ada ya mesti tidak ada keluarga sih tidak ada orang yang menemanimu dari lahir itu kamu kamu bertanya pendapat tentang segala hal di sini itu gimana itu tidak ada yang seperti itu. Kamu benar-benar harus mandiri. Kamu benar-benar kayak misal kamu bangun siang itu juga tidak ada yang bangunin kecuali alarm. Terus ketika kamu bangun siang, ketika kamu lapar, kamu juga harus memasak dulu. Ya setidaknya kayak memasak nasi, memasak sayur atau lauk dulu. Kalian kan butuh proses ya untuk ngelakuin itu. Kalau misalnya kalian beli pun kalian harus jalan dulu ke warung, kalian harus ya istilahnya effort ya. Kalau misalnya kamu GoFood pun kamu harus mencet dulu, kamu harus uh, milih-milih menu dulu apa yang masuk di kamu, apa yang kamu inginkan pada hari itu. Dan kalau misalnya GoFood kayaknya juga ongkirnya itu terbilang tidak murah ya. Makanya kayak anak rantau ini kan kayak mayoritas mayoritas yang dari yang aku lihat itu kayak dari keluarga yang biasa-biasa aja gitu sehingga mereka tuh kayak senasib dengan aku. Aku kayak masak nasi sendiri, terus masak sayur sendiri, terus kayak ya pokoknya semuanya aku lakuin sendiri gitu. Ya intinya manfaat yang kedua adalah kamu mandiri dalam segala hal. Kamu dituntut lebih mandiri. Dan contoh mandiri lain lagi ketika kamu kayak ngerjain tugas gitu, tidak ada kata mencontek di sini. Dari SD, SMP, SMA, itu kan kayak
nyontek wajar aja ya, kalau misalnya kita nggak ngerti suatu tugas kayak, "Ah, nanti aja lah, besok aja lah," nyontek si A, nyontek si B, "Besok aja lah berangkat lebih pagi kita ngerjain di kelas," gitu. Sekarang tuh nggak ada kayak gitu, bahkan kayak, "Aku nyontek dong," itu kayak kata yang tidak bisa diucapin gitu. Iya, kalau di kelasku dulu sama di kelasku yang sekarang, itu nggak ada kata nyontek gitu. Palingan kalau nggak tahu tugas itu mentok-mentoknya kayak nyari tahu apa ya, nyari tahu bareng lah. Kalau nggak nyari tahu bareng, nyari tahu caranya gini. Nah, tapi hasilnya tetap kita kerjain sendiri. Jadi nggak ada kata nyontek. Bener-bener tugas tuh mandiri. Bener-bener kayak ketika kita presentasi, ketika kita uh, apa ya, berhubungan dengan kelas itu kita bener-bener mandiri gitu. Nggak ada yang kayak aku nanti gantungin diri sama inilah biar mudah, aku nanti gantungin ikut yang sinilah biar mudah, itu nggak ada yang kayak gitu. Bener-bener kita tuh dituntut untuk mandiri dalam segala hal. Pokoknya beda banget ketika kamu di rumah tinggal dengan orang tuamu sama ketika kamu di perantauan, itu benar-benar bagikan langit dan bumi. Tidak ada yang memberitahu kamu ketika kamu salah, dan tidak ada yang memberitahu kamu ketika kamu misalnya ada sesuatu yang kayaknya ini jangan dilakuin deh, kalau kita nggak sadar dengan sendirinya itu bakal susah sih. Nah, manfaat yang ketiga dari aku merantau di sini adalah berani mengambil resiko. Nah, di sini kan banyak ya, kita harus buat banyak pilihan. Ada banyak pilihan-pilihan yang harus kita pilih. Nah, diantaranya adalah kita mau berteman dengan siapa, kita mau masuk organisasi apa, kita mau masuk UKM apa, kita mau milih dosen siapa, kita mau kita mau main kemana, gitu kan. Banyak pilihan-pilihan yang harus kita ambil di sini. Nah, kuncinya adalah berani mengambil resiko. Selama pengalamanku, aku tuh harus bisa nggak bisa, mau nggak mau harus berani mengambil resiko itu. Karena jika di rumah atau jika di daerahku, jika di keluargaku, itu jika aku mau ngambil resiko apa gitu, aku selalu bertanya dulu pada keluargaku. Aku kayak minta pendapat mereka tentang ini bagaimana, aku minta saran ke mereka. Tapi sekarang di sini tuh benar-benar nggak ada, benar-benar berani ya, benar-benar berani mengambil resiko-resiko itu semua. Misal kalau aku inginnya ikut organisasi A, berarti aku harus tahu resikonya bakal gimana. Kalau misalnya aku ingin berteman dengan si B, berarti aku tahu resikonya harus gimana. Itu benar-benar aku benar-benar aku latih gitu, benar-benar aku sadari, benar-benar kayak ya udah, yang penting ya udah ya selama kita mau ya diambil, sama itu positif bagi kita ya diambil. Aku juga masih berlatih seperti itu sih. Tidak ada pihak ketiga yang kayak kamu jangan ambil ini, kamu jangan ambil itu ya ada kayak gitu. Ya misal kalau kita pengen minta saran dengan mereka atau gimana gitu tetap ada, tapi nggak sebanyak waktu aku berada di rumah. Kemudian manfaat atau benefit yang keempat selama aku merantau di sini itu adalah aku lebih mengenal keberagaman. Nah, selama kita SD, SMP, SMA, kita kan dapat pelajaran PPKN ya. Kalau di SMA kan nggak ada, cuman di SD sama SMP kita dapat pelajaran PPKN. Nah, PPKN itu kita belajar tentang keberagaman. Aku masih ingat banget, kita tuh harus menghargai keberagaman, harus menghargai perbedaan suku, ras, dan agama, dan lain-lain. Nah, di sini ketika aku merantau ini, itu benar-benar nyata, aku harus menghargai semua itu. Di sini tuh banyak perbedaan. Banyak anak-anak yang bukan dari Jawa, banyak anak-anak yang dari Pulau Sumatera, banyak anak-anak yang dari Pulau Bangka Belitung, pokoknya pulau-pulau yang bukan Pulau Jawa itu banyak.
sehingga mereka juga memiliki ras, agama, dan suku. Mereka memiliki semua itu dan kita tuh harus menghargai setiap ras, suku, agama mereka. Dan mereka tuh juga menghargai setiap budaya-budaya kita juga. Nah, makanya di sini tuh tempat yang cocok banget untuk kita benar-benar mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari dengan guru kita itu di kehidupan nyata. Di sisi lain ya, kita juga kayak oversharing budaya-budayanya mereka itu gimana, dan kita juga oversharing budaya kita itu gimana. Jadi bukan semata-mata kayak kita mengenal budaya-budaya di Indonesia itu dengan guru kita atau dengan dengan pihak ketiga, dengan mengandalkan internet itu enggak. Jadi kayak kita tuh benar-benar menggali kebudayaan mereka dengan orangnya secara langsung, dan kita juga tuker-tukeran kebudayaan. Oh, ternyata kebudayaan mereka tuh gini, ternyata kebudayaan kita di mata mereka tuh gimana ya, gini-gini. Nah, gitu intinya. Aku suka banget sharing tentang budaya-budaya gitu, aku suka banget. Jadi aku merasa kayak aku merasa kayak itu tuh menambah wawasan banget tentang salah satu mencintai Indonesia, salah satu aku dapat wawasan yang hebat banget pokoknya kayak dari orangnya langsung. Itu kan salah satu pengalaman yang mungkin kalau aku nggak merantau di sini aku jarang mendapatkannya ya. Seperti itu. Jadi aku bersyukur banget aku telah merantau di Yogyakarta ini. Dan alasan yang kelima adalah aku lebih mengenal kebebasan berekspresi yang sesungguhnya. Kan kita dari mulai jenjang pendidikan yang paling bawah, TK, SD, SMP, SMA, kita kan nggak boleh memakai ginju, memakai alat-alat make up yang kayak ya pokoknya alat-alat make up gitu kan dilarang banget ya di sekolah. Tapi kalau di kuliah ini kan beda. Kamu boleh memakai make up setebal apapun, kamu boleh mengenakan pakaian apapun selagi sopan, dan kamu boleh misal mengecat rambutmu dengan warna hijau, pink, abu-abu dan lain sebagainya seperti Korea-Korea gitu. Boleh, kalau di kuliah itu kan boleh. Kalau di SMA, kalau di jenjang pendidikan sebelumnya kan lebih kayak kesetaraan gitu ya. Nah, kalau di sini tuh kalian bebas berekspresi seperti apa yang kalian inginkan. Kalian ingin dikenal sebagai apa, terus kalian ingin di notice sebagai apa, itu kan bisa banget. Nah, aku salah satu orang yang mendapatkan manfaatnya. Jadi aku lebih bisa mengekspresikan diriku itu baiknya gimana. Aku lebih kental dengan hal-hal yang melekat di aku untuk diekspresikan kepada orang lain. Nah, aku suka banget. Nah, mungkin yang nggak di perantauan pun juga sama ya. Ini adalah hal yang umum ketika kuliah kamu udah bisa istilahnya dewasa dalam berpenampilan, kamu udah bisa dewasa. Nah, itulah pengalaman-pengalaman merantau aku di sini di Yogyakarta. Saran aku, jika kalian ada kesempatan untuk merantau, lakukan aja karena ada banyak manfaat, ada banyak benefit, ada banyak hal-hal yang mungkin gak kalian temukan jika kalian tidak merantau, jika kalian intinya tidak keluar dari zona nyaman gitu. Ada banyak sekali hal yang akan kalian temukan, ada banyak sekali hal yang bakal kalian explore, bakal kalian gali gitu. Nah, saran aku gitu sih, kalau kalian ada kesempatan merantau ya ambil saja, itu adalah peluang emas buat kalian, peluang emas buat mengenal dunia, peluang emas buat kalian bisa berbagi pengalaman, oversharing dengan teman-teman yang tidak sesuku dengan kalian, tidak ya berbeda-beda lah gitu. Nah, kalau kita rangkum berarti pengalaman-pengalaman aku di sini yang aku dapetin, yang pertama adalah kemampuan komunikasi Indonesia aku semakin meningkat. Yang kedua adalah lebih mandiri dalam segala hal.
kemudian lebih berani mengambil resiko, kemudian lebih menghargai keberagaman yang sesungguhnya, dan yang terakhir ada kebebasan berekspresi. Nah, itu pengalaman-pengalaman aku selama merantau di sini. Kalau misalnya dalam beberapa tahun atau beberapa bulan ke depan ada informasi-informasi atau hal-hal menarik yang perlu dibagikan atau perlu di-share di kalian, aku bakal buat videonya lagi kalau ada ya, tapi kayaknya ada deh. Ya, aku bakal buat videonya lagi. Pokoknya selagi itu bermanfaat buat kita semua, ya why not. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.